Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Nabil. Saya Prodi Manajemen, daerah asal Ciamas. Di sini saya akan melaksanakan ujian tengah semester dari MK Agama. Baiklah, saya akan memulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Baiklah, dari ayat tersebut saya akan menjelaskan tentang keimanan dan ketakwaan. Keimanan ataupun iman adalah sebuah kepercayaan dan keyakinan kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman merupakan keyakinan yang meresap dalam hati, yang mana tidak ragu dan memberi pengaruh pada pandangan hidup, tingkah laku, dan perbuatan sehari-hari. Nah, jadi ketika kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul-Nya, seolah-olah kita itu meyakini bahwasannya Allah itu benar adanya, Rasul itu benar adalah utusan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketakwaan itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nah, kata takwa berasal dari bahasa Arab yang mana wako, yaki, wikoya, yang berarti memelihara ataupun menjaga diri. Jadi seperti ini, misalkan kita tahu nih 5 meter ataupun 100 meter dari sini itu ada razia. Nah, sebelum kita berangkat, otomatis kita harus memeriksa helm, ya kan, memeriksa kartu, memeriksa surat-suratnya. Nah, kita yakin ada razia, itu namanya iman. Nah, dan menyiapkan seperti surat-surat BPKB, STNK, dan melengkapi semua perlengkapan yang harus kita teladani atau yang harus kita lengkapi ketika berkendara, itu namanya takwa. Nah, baiklah, selanjutnya itu tentang akhlak dalam pandangan Islam, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Baiklah, selanjutnya itu adalah akhlak dalam pandangan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang-orang untuk mengerjakan yang ma'ruf ataupun yang baik, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, begitu pula dalam agama Islam, akhlak itu mengacu pada perilaku, sikap kita, dan moralitas seseorang. Nah, akhlak mencakup aspek etika, moralitas, dan tata krama yang diatur oleh ajaran agama Islam. Nah, ada akhlak juga adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dan manusia yang lainnya. Nah, dan begitu pula antara manusia dengan Allah. Jadi, maksud dari ayat dari Al-A'raf surat ke-7 ayat 199, di sini telah dijelaskan, jadilah pemaaf, ya kan, khudil afwa, jadilah pemaaf, dan suruhlah orang-orang untuk menjalankan yang ma'ruf ataupun yang baik, dan jangan pedulikan ataupun hiraukan saja orang-orang yang bodoh. Maksud dari jadilah pemaaf itu, kita sudah diajarkan maksudnya akhlak itu mengacu pada perilaku, kan. Ketika ada seseorang yang salah, ada seseorang yang berbuat salah, itu entah secara sengaja ataupun tidak sengaja, kita harus saling memaafkan.
Dikarenakan dalam surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 199 telah diterangkan, khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin. Maksud dari pemaaf itu ada dalam hadis seperti ini. Berterima kasih kepada manusia sudah tentu berterima kasih kepada Allah. Kalau tidak berterima kasih ke manusia, berarti tidak berterima kasih kepada Allah juga. Jadi maksud dari situ juga bukan berarti kita tidak percaya ataupun tidak berterima kasih kepada Allah, tetapi saling menghormati ataupun saling menghargai tentang pemberian dari orang. Begitu pula tentang akhlak ini yang saling memaafkan. Nah, selanjutnya baiklah, sekarang yakni ketiga, kerukunan antara umat beragama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidun ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Nah, di sini maksudnya kerukunan antara umat beragama adalah kondisi di mana umat beragama saling menerima, saling menghormati, dan bekerja sama dalam mencapai tujuan. Kerukunan antara umat beragama dapat diwujudkan dengan saling tenggang rasa, saling menghargai, saling toleransi, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya, mematuhi peraturan keagamaan, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Istilah seperti ini, istilahnya kerukunan umat beragama pertama kali itu dikemukakan itu oleh Menteri Agama Kiai Haji Muhammad Dahlan. Nah, dalam pidato pembukaannya musyawarah antara agama pada 30 November 1967. Nah, kurang lebih seperti ini. Kerukunan antar umat beragama memiliki beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan keimanan dan ketakwaan keberagamaan masing-masing pemeluk agama, membuat masyarakat menjadi harmonis dan saling menghormati. Jadi di sini kita sudah jelas bahwasannya mematuhi peraturan agama masing-masing, tidak menghina agama yang diyakini orang lain. Jadi kesimpulan dari semua materi ini, yang pertama itu keimanan dan ketakwaan, akhlak dalam agama Islam, dan juga kerukunan antara umat beragama itu sebenarnya menyatu dalam satu hal, yakni kerukunan antara umat beragama. Ketika kita ingin bertoleransi, ingin saling berkontribusi antara agama Islam ataupun agama Kristen ataupun berbeda agama satu sama lainnya, kita menggunakan akhlak dalam agama Islam seperti apa tadi, khudil afwa, kita mengajak mereka suatu kebaikan, bukan kebaikan untuk mereka supaya agar mereka melakukan sholat, bukan, tapi kita saling menghormati, saling support. Misalkan dalam gotong royong satu kampung nih, itu agamanya ada 3, misalkan Kristen, Islam, sama Konghucu. Nah, mereka bergotong royong untuk saling membersihkan
kampung mereka. Nah, di situ ada khudil afwa wa'mur bil urfi. Nah, di situ dapat wa'mur bil urfi-nya. Ketika ada suatu kesalahan, maka kita khudil afwa, saling memaafkan. Nah, wa'arid anil jahilin. Ketika ada mungkin ya oknum dari salah satu mereka, ada yang contohnya saling mengkor-korkan untuk tidak saling berkontribusi, untuk saling tidak berukunan antara umat beragama mereka. Ya, jadi wa'arid anil jahilin, tinggal kita hiraukan saja orang-orang yang bodoh seperti mereka. Ketika kita sudah memberi pengetahuan kepada mereka, sudah memberi rangkulan kepada mereka untuk saling tidak untuk tidak memisahkan satu sama lain, maka wa'arid anil jahilin. Nah, di sini kita juga dapat keimanan dan ketakwaan ketika kita iman kepada Allah. Nah, kita iman kepada Allah, kita menjalankan itu ketakwaan. Dan ketika kita melakukan keimanan dan ketakwaan tersebut, ada suatu kerukunan antara umat beragama yang mana kita sisipkan juga yang namanya akhlak dalam pandangan Islam. Seperti apa tadi? Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ya, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.